Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saruda Karsono, NIM 204 201 0016, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Internasional Semen Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait topik yaitu agroindustri. Apa itu agroindustri? Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Sarana agroindustri. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, dan agroindustri meliputi lokasi yang dapat dipakai sebagai sarana agroindustri. Lokasi menjadi hal yang sangat penting terhadap kelangsungan suatu perusahaan. Lokasi dapat dikatakan ideal sebagai salah satu sarana agroindustri apabila memenuhi kriteria, yaitu seperti yang pertama, ketersediaan bahan baku, yang kedua, ketersediaan tenaga kerja, yang ketiga, lokasi pemasaran yang dekat, yang keempat, ketersediaan sarana prasarana. Adapun ketersediaan bahan baku itu mempengaruhi kelancaran suatu proses produksi. Apabila kekurangan bahan baku akan menghambat proses produksi. Untuk ketersediaan tenaga kerja sangat dibutuhkan karena akan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Adapun lokasi pemasaran yang dekat itu di mana suatu wilayah perusahaan dapat melaksanakan pemasarannya pada masyarakat. Untuk ketersediaan sarana prasarana itu berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan yang optimal. Selanjutnya, kondisi agroindustri di Indonesia. Menurut Institute for Development of Economics atau INDEF menilai sektor pertanian Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara tetangga, yaitu Thailand. Padahal luas lahan di Thailand jauh lebih sempit dibanding Indonesia. Selain itu, pemerintah Thailand juga dikenal memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan sektor pertaniannya. Oleh sebab itu, Thailand mampu merajai pasar beras di dunia. Adapun penyebab Indonesia tertinggal dengan negara lain, salah satunya Thailand, yaitu yang pertama, Indonesia masih bergantung pada impor. Yang kedua, keadaan teknologi di kalangan petani masih rendah. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pelatihan penggunaan teknologi modern. Selanjutnya, potensi dan perspektif agroindustri. Sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik, terutama untuk pertanian tropika. Salah satu produk pertanian tropika Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Adapun potensi pertanian di Indonesia antara lain keanekaragaman hayati dan agroekosistem, dan yang kedua lahan pertanian. Untuk perspektif itu terletak pada semua produk dan tidak bisa meletakkan di atributnya saja, tetapi terletak di keseluruhan proses. Adapun proses keseluruhannya itu ada 3, yaitu yang pertama ada input, kedua proses, dan yang ketiga produk. Adapun input itu merupakan sumber daya yang digunakan dalam keseluruhan produk. Untuk proses merupakan serangkaian aktivitas yang sering terkait mengubah material menjadi produk jadi. Kemudian untuk produk itu sesuatu yang kompleks yang dititikberatkan dalam penerimaan konsumen. Selanjutnya, teknologi, manajemen, dan sistem dalam agroindustri.
Adapun teknologi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu teknologi pasca panen dan teknologi proses. Dalam teknologi pasca panen itu yang pertama ada tahap sebelum pengolahan, yang kedua ada tahap pengolahan, dan yang ketiga ada tahapan pengolahan lebih lanjut. Adapun tahap sebelum pengolahan itu terdiri dari pembersihan, pengeringan, pengemasan, penyimpanan, pemotongan, penghilangan biji dan pengupasan. Adapun tahap pengolahan itu ada fermentasi, oksidasi, ekstraksi buah, dan destilasi. Tahapan lebih lanjut itu dapat digolongkan dalam teknologi. Salah satu contoh penerapan teknologi proses untuk industri yaitu penerapan pengubah kimiawi, biokimiawi, fisik pada hasil pertanian menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi seperti kakao menjadi lemak kakao, bubuk kakao, produk coklat, kopi menjadi kopi bakar. Selanjutnya manajemen agroindustri adalah pengolahan suatu industri yang berbahan baku utama hasil pertanian. Proses manufaktur pada umumnya ada 3 aspek antara lain teknik industri itu yang meliputi perencanaan, standarisasi, metode, kemudian plan service yang meliputi penerimaan, shipping, bidang transportasi internal, kemudian ada plan engineering meliputi mesin, listrik, peralatan, sumber daya, dan perawatan. Adapun fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, mendefinisikan tujuan atau sasaran, membangun strategi, dan mengembangkan rencana untuk koordinasi aktivitas. Kemudian ada organizing, yaitu menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukannya, bagaimana melakukannya, siapa dan kepada siapa melakukan. Kemudian ada leading, yaitu mengarahkan dan memotivasi, memilih komunikasi yang paling efektif, dan menyelesaikan konflik. Kemudian yang keempat, controlling, yaitu memonitor aktivitas apakah sesuai dengan rencana dan memperbaiki penyimpangan. Selanjutnya, sistem. Perencanaan sistem operasi terbagi dalam 2 kategori utama, yaitu perancangan sistem dan yang kedua perancangan bagaimana sistem akan dijalankan, meliputi perencanaan dan pengendalian operasi. Adapun perancangan sistem operasi itu meliputi yang pertama penyeleksian produk dengan perancangan produk, yang kedua itu penyeleksian peralatan dan proses, dan yang ketiga perancangan kegiatan operasi. Selanjutnya, pengembangan dalam agroindustri. Menurut Udayana, strategi pengembangan agroindustri harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh agroindustri yang bersangkutan. Permasalahan tersebut antara lain yaitu yang pertama, karakteristik produk pertanian yang mudah rusak. Terus yang kedua, tidak terjaminnya kontinuitas bahan baku. Sebagian besar produk pertanian yang sifatnya musiman karena ketersediaan tergantung faktor iklim. Yang ketiga, kualitas produk pertanian dan agroindustri masih belum terstandar sehingga sulit bersaing. Kemudian yang keempat, agroindustri berskala UMKM masih minim model dan teknologinya. Selain itu, terdapat tantangan persaingan agroindustri mangga antar usaha baik dengan jenis usaha sejenis maupun berbeda jenis. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.